Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah dari lubuk hati kita yang paling dalam kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah menghadirkan kita ke dunia ini, dan Tuhan tempat kembali kita nanti. Kita tidak akan kemana-mana. Kita sedang berjalan menuju Allah. Kita sedang berjalan menuju kematian kita. Harapan kita, permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan dalam perjalanan kita menuju Allah, dalam perjalanan kita menuju kematian kita, Allah tuntun kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Allah bimbing kita selalu berada di agama yang lurus, sehingga kalau datang waktunya Allah anugerahkan kita kematian yang husnul khotimah, selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu boleh maju, Bu. Saya bawa hadiah untuk ibu-ibu. Tapi saya sudah minta izin sama Pak Ketua. Boleh nggak Pak Ketua saya ngasih hadiah 3 buah buku karangan saya, judulnya Upaya Meraih Sorga, tulisan kumpulan ceramah. Jadi ada 70 tulisan di sini. Tentang Ramadan ada 9 tulisan. Kebanyakan tulisan ini disampaikan di Gajah Mada. Saya membimbing satu kelompok pengajian dan dosen di daerah Belimbing Sari. Mereka kan beda dengan kita ya. Kalau masih pengajian katanya harus bawa makalah, nggak boleh ngomong tok gitu. Sehingga saya terbiasa bawa makalah. Karena sudah 10 tahun lebih numpuklah makalah itu sekitar hampir 150. Ada anak saya pulang dari Mekah, dia kuliah di sana kebetulan. Pak, ini makalah Bapak kok banyak sekali. Saya bukukan ya Pak. Caranya kemana? Saya kasihkan ke penerbit. Akhirnya diterbitkan. Ada 2. Tapi saya bawa cuma 1 buku saja dulu. Yang 1 buku lagi kajian berikutnya gitu. Jadi nanti yang mendapatkan ini Upaya Meraih Surga, ada 70 ceramah saya. Salah satu yang hari ini saya ceramahkan ada di sini. Hanya diberikan kepada mereka yang bisa menjawab pertanyaan saya setelah selesai ceramah. Oleh karena itu tolong diikuti. Nggak sulit-sulit kok. Apa yang tadi saya sampaikan coba sebutkan A atau B atau C. Mudah-mudahan kenangan indah ini ada manfaatnya. Amin. Baik, kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Nasai. Apa kata beliau? Kam min so'imin, betapa banyaknya orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada yang didapatkan dari puasanya ilal ju' wal 'atas, kecuali lapar dan haus saja. Saya khawatir kita termasuk yang hanya dapat lapar dan haus saja. Kita sudah puasa 10, 20, 30. Kalau Pak Haji Wicaksono mungkin sudah 40. Umur Bapak sekarang berapa Pak? 60, masih muda. 60 itu berarti kalau dia puasa 15 berarti sudah 35 kali. Saya umurnya 73, saya mulai puasa 13 tahun. Berarti saya sudah puasa 60 kali. Tapi sampai hari ini saya belum berani mengatakan saya sudah jadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak-bapak ada nggak yang berani mengatakan bahwa Bapak sudah bertakwa? Maka oleh karena itu kekhawatiran Nabi ini menjadi kekhawatiran kita juga. Jangan-jangan kita hanya dapat lapar dan haus saja. Pak, Bu, jangan-jangan Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita. Di kampung saya di Plomlor, yang biasa kami di masjid, ada sekitar 10 orang yang tahun lewat ikut Ramadan, kan udah nggak ada lagi. Saya kira di sini juga sama saja. Ada juga Pak tahun ini yang meninggal. Teman-teman saya satu sekolah itu
1 tahun yang lewat tuh ada 6 atau 7 meninggal. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Ramadan yang akan datang kita masih bisa puasa Ramadan. Nggak ada. Siapapun dia, nggak ada yang bisa menjamin. Dokter sekalipun. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua agar Ramadan kali ini betul-betul Ramadan yang mengantarkan sukses. Tidak hanya lapar dan haus saja. Oleh karena perlu kita evaluasi. Kan kita kalau ingin memperbaiki sesuatu kita evaluasi dulu. Tapi yang kita evaluasi tidak usah jam berapa makan sahurnya, apa yang dimakan. Masing-masing kita punya kesenangan kok. Ada yang jam 3, ada yang 2, ada yang setengah 4, silakan aja. Apa yang mau makan bebas. Tidak juga kita perlu evaluasi bagaimana cara menahan makan dari sahur sampai maghrib. Nah, lapar dan haus nggak usah. Silakan aja masing-masing punya kiat sendiri-sendiri. Nggak usah juga kita bicarakan bagaimana caranya berbuka. Nggak usah. Ada yang suka pakai cola, ada yang suka pakai cendol, silakan aja. Yang perlu kita evaluasi niat kita berpuasa. Karena kata Nabi, semua kita pasti hafal innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niat. Saya lebih senang hadis yang luar biasa yang dikumpulkan oleh Al-Ghazali. Apa kata beliau niatnya? Hadisnya, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu jauh lebih penting daripada amalnya. Bu, ibu nanti malam berniat sebelum tidur ingin sholat tahajud. Allah bangunkan aku jam 3, ya Allah aku ingin sholat tahajud. Menjelang tidur ibu sampaikan ke Tuhan, niat betul-betul kepengen banget sholat tahajud. Dilalahnya ibu bangun sudah kedengaran azan subuh. Kalau sudah azan subuh masih ada tahajud nggak itu? Tapi ibu tetap dapat pahala sholat tahajud. Tidak melaksanakan sholat tahajud, tapi sebelumnya sudah berniat, maka kata Nabi tetap dapat pahala sholat tahajud. Begitu pentingnya niatul mu'min khairun min amali. Ada orang sholat sebelum subuh itu qobliyah subuh karena ingin mendapatkan dunia dan segala isinya. Dia sebelum subuh qobliyah. Datang temannya ini biasanya tidak qobliyah, langsung nunggu sholat subuh aja. Tapi karena dilihat temannya sholat subuh sebelumnya qobliyah, dia juga ikut qobliyah, nggak enak sama temannya. Maka yang sholat qobliyah subuh karena temannya 0 di mata Allah, nggak ada nilainya itu. Karena niatnya bukan karena Allah, niatnya karena nggak enak sama temannya. Bapak-bapak yang pergi haji dan umroh hati-hati. Kalau pergi haji hanya ingin dapat panggilan Pak Haji, sehingga nggak berani lagi manggilnya Pak Wicaksono, tapi pakai Haji Wicaksono. Pengennya seperti itu, 0, nggak ada nilainya hajinya. Karena yang dibaca Allah itu niat, bukan mencari ridho Allah. Mestinya kan niat kita mencari ridho Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, mati lillah. Maka yang ingin kita evaluasi sekarang adalah niat kita melakukan puasa Ramadan. Kata ulama ada 4 niat orang melakukan puasa Ramadan. Yang pertama, ikut-ikutan. Kawan puasa kita puasa, tetangga puasa kita puasa, keluarga puasa kita puasa. Nggak ada niat apa-apa kecuali karena orang puasa kita juga puasa. Ini niat yang paling lemah. Nggak ada niat, itu namanya. Yang kedua, niatnya untuk menggugurkan kewajiban. Karena dia pernah baca atau pernah dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan beriman diwajibkan kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Jadi dia melakukan puasa itu karena ingin menggugurkan kewajiban. Dari yang pertama sudah agak lumayan, tapi belum bagus. Kalau orang niatnya puasa karena ingin menggugurkan kewajiban, ada unsur keterpaksaannya, ada unsur tekanannya, bukan karena lillah, tapi karena ingin menggugurkan kewajiban. Yang ketiga, niat orang puasa itu karena
ingin puasa itu sebagai kebutuhan. Karena dia pernah mendengar ada hadis pada bulan Ramadan, bulan Sya'ban malah sebelum Ramadan itu Nabi berkhutbah, apa kata Nabi? Akan datang bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Berkah itu kan lumayan, itu bagus sekali. Berlimpahnya kebaikan, rahmat itu kasih sayang Allah. Kata Nabi, tidak akan masuk surga kalian kecuali mendapat rahmat Allah. Maka dia butuh rahmat juga. Maghfirah itu ampunan. Dia tahu banyak dosa, maka dia ingin dapat ampunan. Jadi dia puasa itu butuh karena ingin dapat berkah, rahmat dan maghfirah. Ini sudah lebih bagus dari niat yang pertama dan kedua, tapi belum sempurna. Kalau niat kita puasa karena kebutuhan, berarti ego kita, nafsu kita bukan karena Allah. Yang paling bagus, kata para ulama, niat yang nomor 4. Niat yang 4 itu adalah puasa, niatnya ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kita sudah diberi banyak macam-macam oleh Allah sejak mulai lahir. Maka berpuasa itu ungkapan rasa syukur. Bapak ingat Nabi Nuh waktu lepas dari gelombang badai, dia turun dari baterainya, dia langsung puasa, ungkapan rasa syukur. Nabi Musa waktu bebas dikejar-kejar Fir'aun, setelah itu dia berpuasa. Jadi mestinya puasa itu ungkapan rasa syukur kepada Allah, karena sudah alangkah banyaknya nikmat Allah sampai-sampai kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nabi Muhammad pernah sholat malam. Habis sholat malam kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat malam lama sekali sampai kakimu bengkak seperti itu? Kan dosamu yang lama sudah diampuni, yang baru diampuni, bahkan dosamu yang akan datang diampuni. Engkau maksum, sudah tidak berdosa." Apa jawab Nabi begitu? "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Karena sebetulnya ketakwaan kita, ketaatan kita tujuannya bersyukur. Dalam surat Ali Imran 123 Allah berfirman, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah engkau kepada Allah, lakukan ketaatan, puasa, haji, zakat, segala macamnya untuk bersyukur. Jadi kita mestinya sekarang target kita tidak lagi takwa, tinggalkan itu, naik ke atas. Selama ini kita terpaku dengan kalimat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita jadi orang bertakwa. Tapi beliau tadi menyebut pada akhir salat bacaannya pada Al-Baqarah 185, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun." Sempurnakan bilangan puasamu, agungkan Allah agar engkau jadi orang yang bersyukur. Jadi sebetulnya target kita bukan takwa, tapi bersyukur, karena orang yang bersyukur itu pasti takwa. Nanti kita uraikan. Kita kan berhenti pada Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun, mandek di situ kita selama ini. Padahal 185 itu jelas sekali mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasamu 29 atau 30, agungkan Allah agar kalian jadi orang yang bersyukur. Karena innallaha ma'asyakirin, Allah mencintai orang bersyukur. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menjalankan puasa sebagai ungkapan rasa syukur, agar puasa kita bernilai bersyukur, di atasnya takwa. Takwa itu jalan untuk bersyukur. Tadi saya bacakan ayatnya Ali Imran 123, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah engkau kepada Allah agar engkau jadi orang yang bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah makam tertinggi setelah bertakwa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya agar kita menjalankan puasa sebagai ungkapan rasa syukur. Kata para ulama, bersyukur itu ada 3 caranya. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan. Sekarang
Mari kita lihat satu persatu, bersyukur dengan hati. Bagaimana kita puasa dengan ungkapan rasa syukur dengan hati. Yang pertama, hati kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita itu dari Allah. Bahasa Al-Qur'annya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun yang ada pada dirimu itu dari Allah. Ibu sahur, ibu itu dari karena Allah, ibu bisa sahur. Ibu bisa bangun jam 3 karena Allah. Bisa kita sehat menjalankan puasa karena Allah. Tapi pernah ada seorang menggugat saya sehat tuh karena jalan pagi, Ustaz, katanya gitu. Omong kosong itu. Bukan karena jalan pagi. Walaupun jalan pagi itu bagus, tapi bukan karena itu kita sehat. Saya punya teman di Mulharjo, umurnya masih sekitar 50-an, tinggi dan beratnya seimbang, kayak badannya Pak Haji Wijaksono itu kan tinggi dan berat seimbang itu. Kalau kayak saya ini kan overweight, kalau overweight itu cepat mati itu wajar lah itu. Teman ini 50, badan tinggi dan badannya seimbang, hobinya jalan pagi, sekali tempo dia jalan pagi. Setelah pulang jalan pagi itu dia mampir beli cemilan untuk anaknya di rumah di Mulharjo. Dia pulang bawa cemilan itu di tentengnya. Baru saja sampai di depan rumahnya dia terjatuh mati. Nggak sempat kami bawa ke rumah sakit, dia orang Padang. Nggak sempat keluarganya membawa ke rumah sakit. Padahal dia jalan pagi setiap hari. Badannya bagus, tinggi dan beratnya seimbang. Kayak adik kita ini kan tinggi dan berat seimbang itu. Itu awet biasanya itu. Tapi belum tentu juga mati juga. Mestinya yang overweight ini yang cepat mati, tapi ini sudah 73 nggak mati juga. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sehat itu karena jalan pagi. Apalagi ibu-ibu, aku sehat kan karena 4 sehat 5 sempurna. Oi, ngomong kosong. Ibu pernah ke pondok pesantren nggak? Anak saya di pesantren semua, Bu. Di pesantren itu cuma 2 sehat 3 sempurna, Bu. Tapi anak-anaknya sehat semua. Ibu-ibu yang kaya-kaya, yang 7 sehat 8 sempurna, isinya penyakit semuanya itu. Apapun yang dimakannya, saking lengkapnya. Tapi sakit-sakit terus gitu. Malah penyakit yang paling bahaya itu penyakit orang kaya itu macam-macam aja. Tapi anak pesantren, Bu, dengan pernah nggak mereka di pesantren stroke, kanker gitu, nggak ada, sehat dia. Padahal cuma 2 sehat 3 sempurna paling banyak. Kadang-kadang 1 sehat 2 sempurna toh. Jadi yang bikin sehat kita itu Allah, bukan apapun juga. Ingat itu. Jadi ibu punya bukaan itu karena Allah, ibu punya untuk makan sahur karena Allah, ibu punya waktu untuk menyiapkan karena Allah, bisa sehat dari sahur sampai maghrib karena Allah. Itu caranya kita bersyukur. Selama Ramadan apapun Allah, Allah, Allah. Tidak ada kecuali Allah. Karena kata Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada pada dirimu itu dari Allah. Yang kedua, cara bersyukur dengan hati adalah dengan mencintai pemberi nikmat. Pemberi nikmat siapa, Bu? Allah. Jadi kita harus mencintai Allah. Bahasa Al-Qur'annya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu mestinya sangat cinta kepada Allah. Ibu cinta nggak sama Allah, Bu? Yang benar. Cinta kepada Allah itu tidak perlu pakai kalimat, Pak, I love you ya Allah, nggak penting itu. Nggak perlu juga ditulis aku mencintaimu ya Allah, nggak penting itu. Kata para ulama, cara mencintai Allah itu cuma satu. Cintai perintahnya, segera laksanakan, larangannya segera ditinggalkan. Kalau ibu Ramadan masih tetap gibah, ibu namanya tidak mencintai Allah. Sekali tempo pernah di Muhammad jalan, melewati 2 ibu-ibu sedang ngomong. Kedengaran karena ngomongnya banter. Ternyata dia sedang bercerita aib temannya. Nabi langsung berhenti dan Nabi itu sama ma'ruf nahi munkar, dipanggilnya, fulana ta'ala, Bu, sini kalian dua-duanya, kata Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Silakan makan dan minum. Rasulullah ini bulan Ramadan, bergurau ya, masa bulan Ramadan suruh makan dan minum.
Dari tadi kalian itu sudah lebih dari makan kurma dan minum zam-zam. Kalian dari tadi sudah memakan bangkai saudaramu, minum darah saudaramu. Itu lebih jahat daripada makan zam-zam, makan kurma dan zam-zam. Mending makan kurma dan zam-zam. Tidak sebanyak itu dosanya. Tandanya kita kalau masih seperti itu tidak mencintai Allah. Ibu-ibu yang cantik-cantik pernah nggak kita bicarakan orang lain? Ibu-ibu itu kalau bertiga ngomong Pak ya, pertama kali tadi masak apa untuk bukanya? Ya, pasti ngobrol lagi. Itu jilbabku kok bagus, matching kelihatannya lagi keren ya. Masih bagus. Yang ketiga, si Amus kemarin waktu pengajian masak gelangnya gede sekali toh. Padahal dia nggak mampu, pasti galangnya itu abal-abalan palsu itu Pak. Mulai masuk ke wilayah hibah. Jadi mencintai Allah itu mencintai perintahnya, segera laksanakan, larangannya segera ditinggalkan. Pernah ada sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas, tidak hanya sahabat juga sepupu ya. Waktu kedengaran azan, mukanya merah, air matanya mengalir, menangis dia. Temannya bertanya, "Hei Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, kenapa engkau dengan azan kok kamu nangis?" katanya. "Engkau nggak tahu lah, itu bukan panggilan Allah, itu bukan panggilan muadzin, itu panggilan Allah. Itu undangan Allah. Allah mengundang kita datang ke masjid untuk sholat, untuk bertemu dengan beliau. Karena sholat itu kata para ulama mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang beriman. Pak, Bapak kalau pergi sholat ke masjid tetap pakai sarung yang dipakai tidur, pakai oblong yang dipakai tidur, Bapak tidak mencintai Allah. Mestinya kan kalau ke masjid itu pakai pakaian yang terbaik. Kita diundang Allah, Pak, diundang Allah sama diundang Sri Sultan lebih tinggi mana nilainya? Tapi Bapak kalau diundang Sri Sultan mesti pakainya nggak berni pakai oblong, nggak pakai sarung, mesti pakai baju bagus, bahkan yang wangi, yang baru saja dipakai, dan setengah jam sebelum waktu Pak menghadap sudah datang. Dipanggil jam 10, setengah 10 Pak sudah datang. Tapi kalau dipanggil Allah kita berani aja pakai baju oblong tidur, pakai sarung yang dipakai tidur. Padahal kalau tidur tangan kita kemana-mana, kadang-kadang habis tidur kita pergi ke kamar mandi pipis, nggak taunya mungkin kena najis. Tapi tetap aja kita pakai. Mana penghargaan kita? Ibnu Abbas menangis, diundang Allah aku katanya. Itu mestinya yang kita lakukan. Mencintai Allah itu mencintai perintahnya, segera laksanakan. Sewaktu ada panggilan sholat kita senang, kemudian kita pakai pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian, kita datang ke masjid dengan hati yang gembira, hati yang senang, karena akan bertemu dengan Allah. Pak, pergi ke masjid itu bertemu dengan Allah. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 4546, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian. Mereka bertemu. Jadi kita pergi ke masjid itu harus dengan hati yang yakin bertemu dengan Tuhan. Itu yang membuat kita sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu penting nggak, Bu? Bu, yang nanti di akhirat pertama kali dihisab apa? Sholat. Kalau sholat kita diterima, semua amalan kita diterima. Tapi kalau sholat kita ditolak, semua amalan kita yang lain ditolak. Di yaumul hisab nanti pertama kali dihisab itu adalah sholat kita. Kalau sholat diterima, puasanya, hajinya, baca Al-Qurannya, sedekahnya diterima. Tapi kalau sholatnya tidak diterima, maka yang lain juga tidak diterima. Kira-kira kita sholatnya sudah diterima belum? Saya beritahu caranya, mau nggak? Caranya agar sholat kita diterima Allah, kata Al-Quran 3. Kalimatnya yang dipakai sama lagi. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum ala sholatihim daimun. Ini 3. Kalau kepingin sholat kita diterima, 3 ini harus kita penuhi. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk.
Khusyuk itu kita hadirkan Allah waktu kita sholat. Di hati kita ada Allah, di pikiran kita ada Allah. Tapi kebanyakan kita kan enggak. Allahu Akbar, langsung pikiran kita jalan-jalan kemana-mana. Jalan dia ke rumah, jalan ke anak-anak, jalan ke harta, jalan ke pekerjaan. Ibu pernah enggak seperti itu? Kata guru saya, kalau pikiran kita setelah takbiratul ihram masih jalan-jalan kemana-mana, kembalikan ke Allah. Umpama ibu ingat suami ganteng, suami ibu kebetulan, katakan suami ganteng itu kalau bukan karena kamu gak ada, ya Allah. Ingat mobil baru, tidak mungkin aku bisa punya mobil baru karena bukan karena kamu, ya Allah. Ingat anak-anak, nggak mungkin aku punya anak kalau bukan karena kamu, ya Allah. Ingat pekerjaan, nggak mungkin kalau bukan Allah. Akhirnya Allah, apapun yang kita pikirkan, larikan ke Allah. Itu sholat kita khusyuk. Yang kedua, alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat itu dimulai dengan kalimat fawailul lil musallin. Neraka awal bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya lalai. Jadi kalau kita ingin sholat kita diterima, jangan lalai. Lalai itu kata guru saya ada 3. Lalai sebelum sholat, lalai sedang sholat, lalai setelah sholat. Kalau sebelum sholat, lalai bentuknya kalau ibu wudu, tangannya tidak sampai ke siku karena bajunya sesak, tidak sampai ke siku. Kami kalau laki-laki itu bajunya pun pakai kancing, jadi bisa dianu sampai ke sini, sampai ke siku. Tapi ibu-ibu sering enggak. Padahal kalau wudu tidak sampai ke siku, wudu itu sah enggak? Kalau wudu tidak sah, sholatnya sah enggak? Lalai namanya. Lalai sebelum sholat itu baju kita ada najisnya, sajadah kita ada najisnya, di rumah sajadah dibentangkan aja, nggak ditutup-tutup. Nanti untuk sholat berikutnya, subuh, nanti aja kan subuh dipakai lagi. Itu kalau nanti tikus lewat kencing dari situ, Bu. Atau kucing lewat, itu lalai namanya. Pakaian tidak bersih, tidak suci, itu juga lalai namanya. Jadi orang-orang yang lalai sebelum sholat itu contohnya. Lalai sedang sholat. Bapak pernah lihat orang enggak? Imam tuh baru berkata Allahu Akbar, baru Allah Akbarnya belum dia sudah ruku. Sami Allah, bulan hamidahnya belum dia sudah begini. Mendahului imam itu lalai dalam sholat. Dia mau sujud, kata imam Allahu Akbar, imam baru Allah dia sudah sujud duluan. Itu ada beberapa orang yang kadang-kadang lupa dia bahwa mendahului imam itu sholatnya batal, tidak sah. Lalai setelah sholat, udah selesai sholat masih bisa lalai nggak, Bu? Udah selesai loh. Ibu habis sholat tahajud, terus ibu kirim di WA ibu, tadi aku sholat tahajud cuma 4 rakaat sama 3, tapi aku khusyuk banget, nanti aku nangis sholat tadi malam itu. Apa ya kok bisa aku nangis sholatnya? Ini sampai belum selesai, aku kok sudah khatam Al-Quran ya. Oi, itu lalai setelah sholat. Ngapain ibu ria setelah sholat? Banggakan sholat kita, banggakan ibadah kita. Itu namanya lalai. Bermaksiat itu juga lalai setelah sholat. Maka orang-orang yang akan diterima sholatnya, yang pertama khusyuk, yang kedua tidak lalai sebelum, sedang dan setelah sholat. Yang ketiga, alladzina hum ala sholatihim daimun, dalam surat Ma'arij. Orang-orang yang dalam sholatnya daimun, setia, istiqomah. Di rumah dia sholat, di perjalanan dia sholat. Mungkin dia sholat di masjid, sedang naik bus dia sholat di bis atau di pergian, naik kereta api dia sholat, naik pesawat dia sholat. Sehat dia sholat, sakit dia juga sholat. Nggak bisa duduk dia nggak bisa berdiri dia duduk, nggak bisa duduk dia berbaring. Inilah caranya agar sholat kita diterima. Yang pertama khusyuk, yang kedua tidak lalai sebelum, sedang dan sudah sholat. Yang ketiga istiqomah, kapanpun dimanapun tetap sholat. Inilah yang nomor 2 tadi, mencintai Allah, mencintai perintahnya,
segera laksanakan, larangannya segera ditinggalkan. Yang ketiga, hati-hati yang ridho dengan takdir Allah. Dilarangnya ibu diberi oleh Allah Ramadan ini sakit, Bu. Nggak ada urusan dengan sakit, tetap alhamdulillah. Ibu kalau sehat, yang beri sehat siapa sayang? Allah. Kalau kita sakit, yang memberi cobaan sakit siapa? Semua dari Allah itu pasti baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang sia-sia. Semua yang dari Allah itu pasti baik. Maka kalau diberi sehat, alhamdulillah, diberi sakit, alhamdulillah, karena semuanya baik. Walaupun kita tidak senang sakit, tapi kata Al-Quran, wa asya antakahu syai'an wa huwa khairul lakum wa santuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kau tidak suka tapi itu baik bagimu. Boleh jadi sesuatu yang kau suka tapi itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah tahu tentang engkau wa antum la ta'lamun. Engkau tak tahu apa-apa tentang dirimu. Bu, seandainya ibu diberi cobaan sakit Ramadan ini, tetap ibu ridho dengan takdir Allah. Karena kata Nabi, barang siapa yang diberi cobaan sakit, dia ridho menerima sakitnya itu, sabar dia dengan sakitnya, maka dosanya rontok seperti daun-daun kering rontok dari pohon. Apa yang lebih hebat daripada dosa rontok? Makanya para ulama-ulama besar itu rindu dia dengan sakit. Karena apa? Dia kepingin dosanya rontok. Kalau dia dapat sakit, dia sabar dengan sakitnya, ridho menerimanya, maka dosanya rontok. Maka apapun yang diberikan, dilalah sekarang rezeki kita tidak sebanyak biasanya. Ramadan kali ini tidak Ramadan seperti dulu, nggak ada cerita, terima aja. Kata Tuhan, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho denganmu kalau engkau ridho dengan Allah. Wa'adalahu jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang yang seperti ini Allah siapkan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang besar. Itulah caranya puasa dengan ungkapan rasa syukur lewat hati. Karena Bapak Ibu tidak mencatat, yang pertama hati-hati yang meyakini bahwa semuanya dari Allah, sadar kita, hati-hati yang mencintai Allah. Yang ketiga, hati-hati yang ridho dengan takdir Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Saya tadi apa yang disampaikan Pak Haji Wicaksono saya pegang sampai jam 1 boleh katanya. Jadi ibu-ibu tahan aja sampai jam 1. Kalau ngantuk silakan tidur aja sambil megangkan gitu. Habis tadi saya diberi pancing-pancing sampai jam 1 boleh katanya. Ngomongnya saya sampai jam 1 nggak kuat kok, ngomong kuat. 73 tapi ngomong itu 1 jam 2 jam itu kuat. Pernah 1 hari itu sampai 3 kali ngasih ceramah, kuat aja itu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gantungkan aja ke Tuhan semuanya. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya kita melakukan puasa dengan ungkapan rasa syukur dengan lisan? Setiap yang terjadi ucapkan alhamdulillah, apapun yang terjadi. Menyenangkan atau tidak menyenangkan, tetap alhamdulillah. Suka atau tidak suka, tetap alhamdulillah. Nabi Musa itu pernah bertemu dengan Allah. Waktu bertemu dengan Allah, apa katanya? Ya Tuhan, aku ingin bersyukur kepadamu. Bagaimana cara aku bersyukur kepadamu? Engkau jadikan Nabi, adikku Harun engkau jadikan Nabi. Kami ingin bersyukur, tapi nggak tahu caranya bersyukur. Ya Allah, gimana caranya? Apa kata Tuhan? Kalau engkau ingin bersyukur kepada aku, Musa, caranya cuma satu. Ucapkan alhamdulillah untuk semua peristiwa, untuk semua kondisi, untuk semua keadaan. Karena semua peristiwa, semua kondisi, semua keadaan itu dari aku, dan semua yang dari aku itu pasti baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak yang sia-sia. Bahkan oleh Nabi, ucapan Musa dengan Allah ini dikutip dalam kalimat hadis lewat Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Alhamdulillah ala kulli halin. Ucapkan alhamdulillah untuk semua hal, apapun juga. Bahkan Nabi menyambung dengan kalimat, siapa yang mampu mengucapkan alhamdulillah untuk semua hal, maka dia kloter awal masuk surga Allah. Saya yakin Bapak Ibu masuk surga semuanya karena rajin ibadah, mengaji datang semuanya. Insya Allah masuk surga semuanya. Bukan kloter awal atau kloter akhir. Kalau kloter akhir berendam dulu 1.000.000 tahun di neraka. Kalau kloter tengah-tengah direndam agak 100 tahun di neraka. Tapi kalau terawal langsung masuk.
Kalau Bapak Ibu kepengen jadi kloter awal kata Nabi, ucapkan alhamdulillah untuk semuanya. Anak mati, alhamdulillah. Berarti Tuhan menghentikan dia dari berbuat dosa. Kematian itu bagus loh, Bu. Kematian itu bagi orang beriman kata Nabi, al-maut tuhfatul mu'min. Kematian itu hadiah bagi orang beriman. Kenapa? Waktu di dunia dia seperti di penjara loh. Nggak boleh zina, nggak boleh minuman keras, nggak boleh berjudi, banyak yang nggak boleh. Kadang-kadang sakit, kadang menderita, kadang dapat meletakkan dalam musibah. Kalau sudah mati enggak, dia masuk langsung ke alam barzah. Mulai alam barzah itu orang-orang yang beriman hidupnya bahagia sampai kiamat, sampai masuk surga. Tiap hari pemandangannya adalah surga. Pagi dan petang yang dilihatnya surga. Makanya mereka yang beriman itu mati itu target keinginannya. Pernah sekali tempo Nabi Ibrahim itu kan didatangi malaikat Israel. Kata malaikat Israel, "Hei Ibrahim, saya disuruh Allah mencabut nyawamu." Terus kata Nabi Ibrahim, "Aku kan Habibullah, kekasih Allah. Masa sang kekasih ingin mencabut nyawa kekasihnya?" Pandai Ibrahim dia menjawab, "Aku kan Habibullah, kekasih Allah. Masa sang kekasih ingin mencabut nyawa kekasihnya?" Kata Israel, benar juga ini, alasannya tepat juga ini. Israel kembali kepada Tuhan menyampaikan, lah kata Ibrahim, dia kan kekasih Allah, masa sang kekasih mau mencabut nyawa kekasihnya? Terus Allah bisikkan jawaban, kamu jawabnya nanti seperti ini ya, kata Allah kepada Israel. Israel turun lagi menemui Nabi Ibrahim. Sewaktu ketemu Ibrahim disampaikan lagi, Ibrahim, aku disuruh Allah untuk mencabut nyawamu. Karena tadi kalimat yang awal mempan untuk menunda kematiannya, kan manusia kepingin sekali menikmati hidupnya. Apa kata Ibrahim? Aku Habibullah, kekasih Allah. Apa mungkin seorang kekasih ingin mencabut nyawa kekasihnya? Apa kata Ibrahim jawabnya? Aku engkau kekasih Allah, Allah kekasihmu. Tapi apakah ada seorang kekasih menolak bertemu dengan kekasihnya? Baru kau Ibrahim. Kan kamu kekasih Allah, Allah kekasihmu. Kematian itu kan bertemu dengan Allah. Apa ada seorang kekasih menolak bertemu dengan kekasihnya? Apa kata Ibrahim cepat? Detik ini Israel cabut nyawaku, aku rindu bertemu dengan kekasihku. Itu dia kematian. Jadi ibu besok kalau sama anaknya, ibu agak keras sakitnya, kemudian dipijit sama anak, terus kata anaknya sama kakaknya, "Kak, kaki ibu kok sudah dingin?" Kata orang kalau kaki dingin itu sudah dekat itu. Langsung ibu katakan, "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku ketemu juga dengan kekasihku." Ibu akan mati dengan senyum. Ini kan kita takut tentu saja mati. Ngapain takut mati? Gak ada urusan. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Kecuali kalau bukan orang beriman, ya takut dia mati karena nanti pemandangannya tiap hari neraka. Sampai kiamat nanti neraka terus yang dilihatnya, dan dia mendapat siksa. Siksanya berlaku terus sampai kiamat bagi orang yang tidak beriman. Maka beruntunglah Bapak Ibu orang beriman. Maka nggak usah takut mati. Tapi juga nggak boleh minta mati gitu. Minta nggak boleh, tapi jangan takut mati. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Ucapkan alhamdulillah untuk semua kondisi, semua keadaan, semua peristiwa. Yang kedua, baca Al-Qur'annya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, sebut-sebutlah. Lisanmu ini buat sebut-sebut. Allah senang kalau kita menyebut-nyebut nikmat Allah. Tahu Jacksono sama ibu di rumah bisa bicara gini, "Bu, dulu kita gak haji ya Bu, sekarang kita sudah haji, alhamdulillah ya Bu. Dulu kita gak punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Dulu kita gak punya kendaraan, dulu gak punya anak, sekarang sudah dapat cucu malah Pak. Dulu kita gak punya mobil, sekarang sudah punya." Sebut-sebut, Allah senang. Tapi bukan berarti teriak sekeliling kampung, "Woi, aku sudah punya mobil baru." Enggak, itu ria namanya. Sebut-sebut di rumah dengan istri, dengan anak. Dulu kamu tuh bayi, sekarang kamu udah kuliah, malah udah sarjana. Alhamdulillah. Makanya kata Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, di dalam surah 2 ayat 11. Nikmat yang Allah berikan kepadamu sebut-sebutlah. Maka selama Ramadan yang kita ingat nikmat Allah. Di samping mengucapkan alhamdulillah untuk semua kondisi, nikmat Allah sebut-sebutlah. Yang ketiga, lisan yang banyak zikrullah. Jadi pada bulan Ramadan perbanyak zikrullah. Bapak Ibu pernah dengan ayat fazkuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu.
bersyukurlah kepadaku, wala takfur, jangan engkau kufur, jangan durhaka. Dalam hadis qudsi Nabi pernah menyampaikan apa kata Allah? Wahai anak Adam, kalau kalian mengingatku, tanda kalian bersyukur kepadaku. Tapi kalau kalian melupakan aku, tandanya kalian durhaka kepadaku. Jadi mengingat Allah itu bukti syukur. Maka selama Ramadan banyaklah astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa saja ingat Allah, minta kepada Allah. Itu kalau kita ingin jadi hamba Allah yang Ramadannya penuh rasa syukur. Saya ulangi, syukur dengan lisan. Pertama, lisan kita setiap saat mengucapkan alhamdulillah apapun yang terjadi, nggak ada urusan. Yang kedua, sebut-sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Yang ketiga, zikrullah, ingat Allah, zikir, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, astagfirullah. Kan sering juga kita waktu kita salat tarawih dituntut oleh takmir, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apa saja, yang penting zikir. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita Ramadan ini dengan ungkapan dan rasa syukur lewat perbuatan. Lewat perbuatan itu sudah Bapak jalani, tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Yang pertama adalah apapun yang ada pada diri kita, jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya harta, maka gunakan harta itu mendekatkan diri kepada Allah. Bantu orang yang miskin, tolong orang. Kita punya ilmu, ibu pintar bikin gado-gado, ajari tetangga bikin gado-gado, biar dia juga pintar makan gado-gado. Ibu bikin kue, ajari dia. Pernah ada ibu-ibu, kok nggak diajari tetangganya bikin kue? Oh, aku dulu dapat pintar bikin kue itu sekolah sama Cina bayar 2 juta. Sekarang tak bagikan gratis saya. Itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Enggak punya harta, enggak punya ilmu, Bapak punya tenaga. Jadikan tenaga itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pernah seorang ibu protes ke saya, Ustaz katanya, saya itu ingin apa yang ada di diri saya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi saya nggak punya harta, tapi juga nggak punya ilmu, tenaga apalagi. Ustaz tadi lihat kalau saya datang ke sini pakai tongkat, nggak punya tenaga, tapi saya ingin agar bisa juga memberikan apa yang ada di diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus saya tanya ibu itu, ibu punya mulut nggak? Ya punya lah. Oh ini saya bertanya sama Ustaz, punya mulut. Mulutnya bisa dipakai? Bisa. Gunakan mulut itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak tahu cara menggunakan mulut untuk mendekatkan diri kepada Allah? Doakan orang lain. Kemarin Isra Mi'raj, saya nggak tahu dibicarakan di sini atau tidak. Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Waktu Sidratul Muntaha, beliau sendirian. Kata Jibril, silakan engkau Muhammad, aku nggak bisa lagi menemanimu. Itu wilayah terlarang. Kalau aku masuk itu hangus, aku terbakar. Kalau kamu enggak, kamu kan dikasih Allah. Masuklah Nabi menemui Allah di Sidratul Muntaha. Waktu Nabi bertemu dengan Allah, Nabi bingung, apa yang harus aku katakan bertemu dengan Allah. Akhirnya Allah ilhamkan dalam hati Nabi untuk mengucapkan kalimat penghormatan kepada Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi yang diilhamkan oleh Allah? At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Semua penghormatan, semua keberkahan, semua rahmat, semua kebaikan, kemuliaan itu milikmu semuanya ya Allah. Caranya Nabi memberikan penghormatan. Allah itu mencintai Nabi enggak? Ya, kan Habibullah. Maka cara oleh Allah dituntunkan kepada kita kalau kita mencintai orang lain adalah dengan mendoakannya. Apa kata Tuhan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamatan untuk engkau Nabi, mudah-mudahan engkau dapat rahmat dan berkah dari Allah. Nabi mencintai kita enggak? Maka kita kata Nabi disampaikan ke Allah, jangan aku tahu yang didoakan Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya enggak?
3 dialog ini oleh Nabi diabadikan, dibakukan dalam sholat kita. Enggak sah sholat Bapak kalau nggak baca dialog ini. Intinya dialog itu adalah agar kita mendoakan orang lain kalau kita mencintai orang lain, dan kita harus mencintai orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Enggak sempurna iman kalian kalau belum mencintai orang lain seperti mencintai diri kalian sendiri. Maka cara mencintai orang lain, mulut kita mendoakannya. Pak, Bapak nggak sadar, Ibu nggak sadar, sebetulnya setiap hari, setiap sholat kita dipaksa oleh Allah lewat Nabi untuk mendoakan orang lain. Ini sedikit Pak ya. Bapak, kalau selesai sholat, apa Bapak ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita doakan orang samping kanan kita dan kiri kita, ya enggak? Selamatan bagi engkau, mudah-mudahan engkau dapat rahmat Allah, berkah Allah. Itu doa Nabi sewaktu, doa Allah kepada Nabi sewaktu Isra Mi'raj. Itu yang kita praktekkan. Maka intinya kita harus selalu mendoakan orang lain. Karena apa? Karena sewaktu kita mendoakan orang lain, yang untung kita. Kata Nabi, kalau engkau mendoakan orang lain, maka malaikat di belakangmu diperintahkan oleh Allah, berikan kepada orang ini seperti yang didoakannya kepada orang lain. Pak, teman saya pernah ngetes. Dia pulang pengantin pilek sama tetangganya. Dua-duanya pilek hujan-hujanan. Sampai di rumah saya praktekkan ilmunya itu Pak Bakri. Allah, temanku sebelah rumah tadi dengan aku sama-sama pilek. Tolong sembuhkan pileknya ya Allah. Kalau nanti pileknya jadi-jadi nanti ke dokter, banyak duitnya. Tolong sembuhkan ya Allah. Diam-diam aku doakan. Apa yang terjadi? Temannya itu seminggu baru sembuh, tapi dia 2 hari sudah sembuh. Kenapa? Karena yang mendoakannya di belakang malaikat, sembuhkan juga pilek bapak ini. Doa malaikat sama doa kita lebih afdol mana? Ya malaikat lah. Malaikat nggak ada dosa, kita kan banyak dosa. Maka kalau bapak ibu pingin berkelimpahan kehidupannya, doakan tetangganya agar hidupnya berkelimpahan. Pingin anaknya soleh dan soleh, kan doakan anak tetangga. Kita kan enggak, yang kita doakan diri kita terus. Anak kita, suami kita, istri kita, tetangga enggak. Padahal waktu kita doakan tetangga, maka malaikat mendoakan kita. Kata Nabi, bukan kata saya. Maka jemputlah lewat mendoakan orang lain. Pernah sekali tempo Abu Darda. Abu Darda ini kan sahabat Nabi. Beliau sholat malam dengan istrinya. Habis sholat malam, katanya sama istrinya, Bu, bentar lagi mau subuh, yuk kita berdoa Bu. Kalau sudah subuh, ritual sholat malam sudah selesai. Silakan Bapak berdoa, nanti saya aminkan dari belakang. Maka berdoa Abu Darda banter-banter Pak, biar tahu yang saya aminkan. Pertama didoakannya 10 tetangga ke kanan, 10 ke kiri, 10 ke depan, 10 ke belakang. Karena konsep Islam tetangga yang dekat itu 10 kanan, kiri, depan, belakang. Setelah itu didoakan juga teman-teman yang bukan tetangganya, sahabatnya, keluarganya yang lain. Lama-lama dia dijauh sama istrinya. Pak, sudah main subuh loh Pak. Bapak mendoakan orang sudah 56 kali. 10 tetangga kanan kiri muka belakang, 16 yang lain. Nanti kalau subuh datang, doa untuk kita mana? Belum ada Bapak sampaikan. Apa kata Abu Darda? Bu, saya pernah mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Kalau engkau mendoakan orang lain, maka malaikat di belakangmu diperintahkan Allah untuk mendoakan engkau seperti yang kau doakan kepada orang lain. Kalau betul ibu hitung tadi saya berdoa 56 kali, berarti sudah 56 kali malaikat mendoakan kita seperti itu. Bu, Abu Darda suamimu ini dulu sebelum masuk Islam kafir. Kan semua orang sebelum masuk Islam kan kafir. Ya enggak? Kita aja yang sudah Islam dari awal. Tapi zaman itu sebuah orang kafir baru masuk Islam. Berarti saya banyak dosa. Malaikat yang kafir. Aku lebih mempercayakan doaku kepada malaikat daripada ke si Abu Darda ini dengan cara mendoakan orang lain. Ini dia dasar. Jangan pernah lagi eman-eman doakan orang lain mulai hari ini. Keluar dari sini ketemu tukang ojek doakan, ketemu pedagang keliling doakan, ketemu tukang warung doakan. Ya Allah, tukang warung ini kok sepi ya Allah, dia perlu memberi nafkah keluarganya, berikan dia rezeki yang cukup ya Allah.
Papa dapat panen kok. In asantum lian putiku. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu kembali kepadamu. Al jazal ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Man amila sholihan falinafsih, siapa yang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi mulai hari ini pesan saya agar Ramadan kita bisa sukses, setiap hari doakan orang lain. Setiap hari, bahkan setiap detik. Bapak punya HP ya, tolong nanti dibuka di HP-nya Pak. Arif Ginanjar mendoakan orang lain. Klik kalimatnya, Arif Ginanjar mendoakan orang lain. Arif Ginanjar itu pimpinan ESK. Dia yang membangun ESK dari Jakarta, latihan sampai ke Jogja. Saya beberapa kali ikut latihannya itu. Dia punya cita-cita membangun menara 165 di Jakarta, di TB Simatupang, Jalan TB Simatupang. Dia nggak punya duit, dia minta tolong kepada temannya, sahabatnya, anak muridnya, semua teman-temannya. Akhirnya mereka beriuh rame-rame membangun. Dia merencanakan menara itu 25 tingkat, yang paling atas masjid, sehingga kata orang masjid tertinggi nomor 2 sedunia. Mulailah dia membangun dari ada yang ngasih pasir, ngasih semen, ngasih kerikil, ngasih besi, ngasih tukang, ngasih uang, terus. Sampai 4 tingkat mangkrak. Mangkrak itu apa tahu kan? Macet, nggak bisa dilanjutkan. Nampaknya yang ngasih itu sudah capek juga dia. Keterbatasan juga. Akhirnya dia punya ide dengan bapaknya, duduk di depan gedung itu mendoakan semua yang lewat. Lewat bus didoakan sopir bus, lewat angkot didoakan sopir angkot, lewat pedagang kecil didoakan. Semua yang ada bangunan di depan tempat kami itu 2 tingkat belum jadi, kami doakan katanya. Bahkan pernah kucing lewat depan saya doakan juga. Ya Allah, jangan beri kelaparan kucing ini, berikan dia makan ya Allah. Berbulan-bulan dia tidak berhenti dengan orang tuanya berdoa mendoakan orang lain. Tiba-tiba setelah sekian lama mulai datang satu persatu. Ada yang ngantar semen, ada yang ngantar pasir, ada yang ngantar tukang, ada yang ngantar besi, ada yang ngantar uang. Dan bangunan yang 2 tingkat di depannya tadi juga sudah mulai jalan katanya. Akhirnya 20 tingkat itu jadi. Dan di atasnya masjid tertinggi nomor 2 sedunia. Bapak nanti buka HP setelah ini, Arif Ginanjar mendoakan orang lain. Sekitar 40-50 menit dia cerita bagaimana dahsyatnya mendoakan sehingga bangunannya bisa sampai 25 tingkat itu. Cek habis ini nanti di rumah, buka Arif Ginanjar mendoakan orang lain. Cukup itu aja kalimatnya. Klik, nanti keluar itu ceritanya. Jadi, jadikan apapun yang ada pada diri kita mendekatkan diri pada orang lain. Yang pertama, harta, ilmu, tenaga, minimal mulut. Doa orang lain. Yang kedua, cara berRamadan yang ungkapan rasa syukur, berbagi. Bapak, ibu bikin kolak di rumah, kasihkan tetangga, Bu. Kalau perlu ibu 3 orang, bikin 5 piring, 2 sedekahkan ke tetangga. Ibu kalau ngasih ke tetangga itu tidak hanya dapat pahala, tapi dapat pahala puasanya juga. Ya enggak? Ibu pernah dengar enggak? Kalau kita ngasih buka orang lain, walaupun 1 biji korma atau segelas air, kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang itu. Pernah dengar hadis itu? Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu bikin kolak pisang, tetangga bikin kolak pisang, dikirim ke rumah kita sama tetangga. Maka waktu mau buka ada kolak pisang 2, kolak pisang bikin dan ibu sama kolak pisang bikin tetangga. Yang pertama kali bapak makan yang mana? Tetangga. Iya. Kecuali yang takut-takut istri gitu. Kenapa? Kalau kita makan kolak tetangga, itu kita ngirimkan pahala puasa kita sama tetangga tanpa mengurangi pahala kita. Malah kalau perlu ibu punya anak 2, bapak 1, 4 orang, dikirim cuma 1 piring, 2 sendok, makan dulu itu, kirim pahala ke dia. Pak, saya tanya sama bapak, kalau ada kolak tetangga sama kolak istri, enak mana? Jujur. Istri bikin kolak pisang, tetangga yang ngirim kolak pisang, enak tetangga atau enak kolak bikinan ibu?
Iya, bapak soalnya tapi di sana tuh ada bapak-bapak takut istri. Enak punya ibu katanya. Kenapa enak punya tetangga? Karena nggak bayar. Punya ibu bapak juga nggak bayar kok. Kenapa kalau tetangga enak? Dengarkan, waktu tetangga ngirim ke rumah kita, di tengah jalan dia dicegat oleh malaikat. Oleh malaikat ditambah bumbunya. Bumbunya namanya berkah. Setiap sedekah itu ada berkah. Kalau dari ibu ke bapak itu nggak sedekah, itu kewajibannya. Tapi dari tetangga itu ditambah oleh malaikat bumbunya namanya berkah. Maka walaupun dia kolaknya pakai kelapa cuma 1, ibu 2, lebih kental punya ibu, tetap punya tetangga lebih enak. Kenapa? Karena ada berkahnya itu. Maka ibu kalau punya makanan bagi dengan tetangga, biar dapat berkah juga. Ya bu ya, benar loh ini. Yang ketiga terakhir, caranya berpuasa dengan perbuatan, ungkapan rasa syukur dengan perbuatan. Kata Al-Quran, i'malu ala Daud syukron. Berbuatlah hai keluarga Daud sebagai ungkapan rasa syukur. Kata para ulama dalam surat Sabah ayat 13 ini, berbuat di sini artinya berbuat baik. Maka pada bulan Ramadan perbanyak berbuat baik. Berbuat baik itu tidak harus dalam bentuk memberikan sesuatu. Berbuat baik itu tidak harus dengan mengeluarkan uang. Pertama, cara berbuat baik jangan nyakiti orang lain. Bu, ibu jangan senang katakan, kamu kok sekarang tambah gendut ya? Kira-kira yang dibilang tambah gendut itu dia senang atau sakit hati? Sakit hati lah dibilang tambah gendut. Kamu kok pakaiannya kok kayak stopan terus selendang hijau, rok kuning, bawahan merah. Jangan sakiti orang lain. Hati-hati. Karena kata Al-Quran, walladzina yuzunal mu'minina al-mu'minat, orang-orang yang menyakiti mu'min laki-laki dan perempuan bighairi maqsad tanpa alasan, faqad yatamalu buhtan wa isman mubina. Dia sudah memikul kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Menyakiti orang lain itu dosa yang nyata. Jangan pernah nyakiti. Bolehnya apa? Menyenangkan. Nomor 2, berbuat baik itu dengan menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain itu tidak berarti harus dikasih. Bisa saja diucapkan salam. Itu kan doa. Salam itu doa kata Nabi Pak. Bisa saja dipuji sedikit. Bu, ibu pakainya kok enak di sawang. Bajunya kuningnya ada. Jilbabnya pakai kuning kok matching tuh bu. Itu namanya menyenangkan. Bu, saya tanya sama ibu, menyenangkan orang lain sama menyenangkan diri sendiri bagus mana? Tapi itu omong kosong. Saya tanya bapak, kalau ibu beli baju baru, yang dikasihkan baju baru atau baju pantas pakai? Hei, bapak yang saya tanya, ibu beli baju baru yang diberikan baju barunya atau yang pantas pakai? Jangan pakai. Kalau itu aja kalau ada sisanya baru dikasihkan kok itu. Jadi kita mestinya iya, nyenengkan orang lain itu lebih baik. Nyenengkan orang lain itu pahala. Nyenengkan orang lain itu surga. Bu, saya tanya sama ibu, ibu lebaran besok beli baju jilbab, baju bawahan sama sendal 1 juta. Ada nggak hadis atau ayat siapa? Beli baju 1 setel 1 juta dapat pahala dan dapat surga. Ada nggak? Ada nggak? Nggak. Tapi tetangga ibu pemulung. Sudah 2 Idul Fitri bajunya nggak ganti-ganti. Ibu ada sisa uang setelah beli 1 juta, ada sisa 100.000. Ibu belikan baju di Beringharjo, 100.000 cuma. Ibu kasih ke dia pulangnya. Bu, 2 Idul Fitri saya lihat ibu nggak pernah ganti baju. Kali ini ganti baju baru ya Idul Fitri besok. Apa katanya? Makasih ya bu, mudah-mudahan ibu rezekinya melimpah, dosanya diampuni Allah. 100.000 yang ibu kasihkan kepada orang miskin tadi itu dapat pahala nggak? Bukan pahala, surga. Wajan nanti nadwa samawat wal ardh dan lil muttaqin. Surga seluruh langit dan bumi sediakan bagi orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang berinfak waktu lapang, waktu sempit. Tinggal 100.000 sempit itu, tapi menghasilkan surga. Jadi menyenangkan orang lain itu pasti lebih baik daripada menyenangkan diri sendiri. Tapi kita kan egois, yang kita senangkan diri kita. Bapak kedatangan ke tukang sate, bapak makan sate 2 porsi saking enaknya, dapat pahala nggak itu? Makan sate 2 porsi ada pahalanya. Siapa makan sate 2 porsi dapat pahala? Ada nggak? Tapi kalau bapak makan 1 porsi yang 1 porsi
bawa untuk tetangga sebelah rumah yang jarang makan sate. Kira-kira dapat pahala nggak? Iya, pinter kan. Ini kan enggak, rambutannya berbuah. Buah pertama diambil dapat 1 kantong gandum. Di rumah anak 2, dia dengan suaminya, dengan istri, dengan anak 2 makan rambutan 1 kantong gandum, habis. Saya tanya sama ibu, bapak, kalau ngabiskan rambutan 1 kantong gandum dapat pahala enggak? Ada enggak ayat, siapa makan rambutan 1 kantong gandum dapat pahala? Ada enggak? Tapi kalau 1 kantong gandum itu 1 tas kresek tetangga depan, 1 tas tetangga kiri, kanan, belakang, kira-kira yang 1 tas kresek semuanya cuma setengah karung, jadi pahala nggak? Ya, pahala. Senangkan orang lain. Kalau Ramadan pingin rasa syukur, senangkan orang lain. Yang ketiga, yang pertama tadi cara berbuat baik itu jangan sakiti. Yang kedua, senangkan. Yang ketiga, bermanfaat, berbuat baik, menolong. Kata Nabi, khairun nas anfa'ul linnas, supaya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Allah fi'aunil abdi madama al-abdu fi'auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Pernah sekali tempo Allah berdialog dengan Nabi Musa. Apa kata Tuhan Musa? Ada hambaku yang dosanya banyak, menumpuk-numpuk sampai menyentuh langitku saking banyak dosanya. Tapi semua dosanya itu aku ampuni. Aku abaikan, bahkan aku limpahkan rahmatku kepadanya. Nabi Musa bertanya, ya Allah, dosanya sudah menumpuk sampai menyentuh langitmu, engkau abaikan, engkau ampuni, bahkan engkau limpahkan rahmat. Iya, karena aku sudah berjanji, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Kenapa? Dia punya amalan, senang berbuat baik kepada orang miskin. Dia senang menolong orang miskin. Kalau ada di antara umatmu senang berbuat baik kepada orang miskin, menolong orang miskin, Musa, walaupun dosanya menumpuk sampai menyentuh langitku, aku abaikan, aku ampuni, aku limpahkan rahmatku kepadanya. Karena aku sudah berjanji, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah terdekat dengan orang berbuat baik. Terakhir, cara berbuat baik, mencintai orang lain. Jadi jangan sakiti dia, senangkan dia, bermanfaat, tolong dia. Yang keempat, cintai dia. Mencintai orang lain tadi sudah kita bicarakan caranya dengan mendoakannya. Tidak perlu berkata, Pak, aku mencintaimu. Nanti malah dia curiga, kok tiba-tiba laki-laki mencintai aku. Atau ibu malah sama ibu, Bu, aku mencintaimu. Jangan, dikira ibu nanti lesbi. Mencintai orang lain cukup dengan mendoakannya. Mudah-mudahan kali ini, Ramadan kali ini, kita semua bisa berRamadan sebagai ungkapan rasa syukur. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati, kalau Bapak tidak mencatat, pertama kali hatinya meyakini bahwa semuanya dari Allah. Hatinya mencintai Allah. Betul-betul kita mencintai Allah. Hatinya ridho menerima takdir Allah. Dengan lisan, ucapkan alhamdulillah untuk apapun yang terjadi, apapun. Bapak jatuh, patah kaki satu, tetap alhamdulillah. Alhamdulillah, patah cuma satu, ya Allah, enggak 2 kok. Kan kita kalau ingin mencari alhamdulillah itu cara seperti itu. Dilalahnya patahnya 2, tetap aja alhamdulillah ya Allah, kaki patah 2, enggak leher yang patah. Coba kalau leher patah. Jadi cari yang terjelek dari yang bisa terjadi, maka bisa kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, sebut-sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Yang ketiga, zikrullah, ingat Allah, subhanallah walhamdulillah. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Apapun yang ada pada diri kita, jadikan mendekatkan diri kepada Allah. Harta, ilmu, tenaga, minimal lisan. Yang kedua, berbagilah. Jangan sendiri aja makan kolak, bagi dengan tetangga, walaupun hanya 1 piring. Dan yang ketiga, berbuat baiklah. Berbuat baik itu jangan sakiti dia, senangkan dia, bermanfaat, tolong dia, cintai dia dengan cara mendoakannya. Mudah-mudahan yang kita bicarakan, alhamdulillah nggak sampai jam 1 cuma. Pasti jam 10 kurang berapa, tapi kita 1 jam lebih. Ibu-ibu udah capek. Tolong Bu, dijawab pertanyaan saya Bu. Bapak Ibu boleh jawabnya siapa aja. Sebutkan cara kita bersyukur dengan hati 2 saja. 2 saja. Angkat tangan. Monggo angkat tangan. Hadiah. 2 saja.
Ibu-ibu atau bapak-bapak di Bersyukur dengan hati tadi ada 3. Tolong sebutkan 2 saja. monggo. Ini bagus loh, upaya meraih surga. Buku ini membawa ibu ke surga, insya Allah. Bapak-bapak juga boleh, silakan. Ada? Silakan Bu. Yang pertama bersyukur. Yang kedua Alhamdulillah. Cara bersyukur dengan hati ya Sonia. iya. Iya. Jadi jangan salah buku Ya, itu. bersyukur dengan hati. Caranya bagaimana? Jangan dituntun, biar aja biar yang lain yang dapat gitu. Seperti dia nggak nyimak tadi itu. Cara bersyukur itu ada 3 dengan hati. Tolong sebutkan 2 saja. Ayo, bapak-bapak yang di sini. Kan barusan terakhir saya simpulkan lagi. Mencintai Allah. Boleh ganti yang lain kalau ibu nggak hafal. Nah, silakan. Ya, silakan. Ikhlas ridho. Apa? Ikhlas ridho. Yang satu lagi? Pikir. Coba yang lain lagi. Kan terakhir tadi saya simpulkan. 3 cara bersyukur dengan hati, 3 bersyukur dengan lisan, 3 bersyukur dengan perbuatan. Cukup 2 saja. Silakan. Semua nikmat Allah yang ada pada diri kita adalah karena Allah. Ya, yang kedua. Mencintai pemberi nikmat. Oke, sudah cukup itu kalau Pak. Alhamdulillah. Barakallahu. Sekarang bapak-bapak mencintai dengan lisan juga ada 3. Cukup 2 saja. Nangkap nggak tadi 2 di antara 3 itu? Bapak-bapak. Silakan, bapak-bapak sekarang. Ya. Senantiasa melafalkan hamdalah dalam segala kondisi. Iya, yang kedua. Menyebut-nyebut nikmat yang Iya. Masya Allah. Maju, Pak. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Pak Arif. Yang ketiga, Bapak Ibu boleh, tapi adalah sebutkan cara bersyukur dengan perbuatan 3-3-nya. Ayo, siapa yang berani? Kan tadi saya sebutkan terakhir, saya simpulkan yang ketiga. Sebut dengan lisan 3, dengan hati 3, yang perbuatan 3. Coba dengan perbuatan. Ada yang berani nggak? Baik. Ya, yang Mas pertama. Agung. Jadikan apapun yang kita miliki untuk mendekatkan kepada Allah. Ya, yang kedua. Berbagi, Ya, yang ketiga. berbuat baik. Iya, sudah bagus itu. Masya Allah. Hadiahnya buku plus bonus minyak goreng. Alhamdulillah. Masih ada lagi hadiahnya Pak? Pak Tamim? Masih ada. Masih ada berapa? Oh ya, oke. Oke, satu lagi Pak. Ya, Satu lagi pertanyaan. mau pertanyaannya. Lebih tinggi mana kita la'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun? Nggak bisa begini toh. Al ngacung tangannya. Ya. Tashkurun. Ya. Nih. Ya ini. Baik, alhamdulillah. Satu lagi, udah. Udah. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.